Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rohmat Hidayat dengan nomor hidup mahasiswa 2403031020386. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis keputusan investasi untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Abdurrahman. Berkaitan dengan topik pembahasan, yang pertama adalah pendahuluan, nilai latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dari penulisan atau presentasi kali ini, kemudian bahasan sendiri akan menjabarkan mengenai pengertian keputusan investasi, metode penilaian keputusan investasi, alasan penggunaan metode NPV dalam pengambilan keputusan investasi, dan implementasi metode NPV. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Latar belakang kali ini adalah seperti yang kita semua tahu bahwa investasi adalah salah satu aktivitas ekonomi yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara atau bangsa. Melalui investasi, baik individu maupun perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi menurut Dan Delilin merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Kemudian pentingnya analisis keputusan investasi ini semakin terasa seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Di era ini, investor memiliki akses ke berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, obligasi, reksadana, hingga aset digital seperti cryptocurrency. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, investor dihadapkan pada tantangan untuk menentukan instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko mereka. Kemudian rumusan masalah, seperti yang dijelaskan saya tadi. Oke, saya lanjut. Nah, untuk tujuan penulisan kali ini adalah untuk mengetahui pengertian keputusan investasi, untuk mengetahui metode penilaian, alasan penggunaan metode NPV dalam pengambilan keputusan investasi, dan implementasi metode NPV. Kita lanjut. Kemudian keputusan investasi adalah proses pemilihan pengalokasian dana ke dalam bentuk investasi. Tujuan keputusan investasi adalah membuat penentuan yang bijaksana saat memilih berbagai alternatif instrumen investasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti faktor risiko. Kita lanjut saja. Nah, ini sebenarnya ada beberapa metode penilaian. Yang pertama adalah NPV, Net Present Value, kemudian PBP, Payback Period, PI, Profitability Index, kemudian ARR, Average Rate of Return, kemudian IRR, Internal Rate of Return. Namun di sini kita tidak akan membahas semuanya. Kita hanya akan membahas mengenai metode Net Present Value atau NPV. Kemudian apa sih NPV itu? NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Kemudian metode ini pertama yang harus dilakukan adalah menghitung present value dari penerimaan dengan tingkat diskon rate tertentu. Kemudian dibandingkan dengan present value dari investasi. Keputusan dari penilaian ini dengan metode ini bisa selisih antara present value dari cash flow lebih besar, berarti nilai NPV bernilai positif. Artinya investasi yang dijalankan layak. Dan sebaliknya, apabila selisih present value dari cash flow lebih kecil dibandingkan dengan present value investasi, maka investasi dipandang tidak layak. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut. NPV sama dengan min CFO plus CFI per 1 plus K pangkat 1 plus CF2 per 1 plus K pangkat 2, kemudian seterusnya sampai ke N sub. Di mana CF adalah arus kas masuk dan arus kas keluar, kemudian K adalah biaya modal proyek. Kemudian untuk metode payback period kita lanjut saja karena tidak kita pakai. Oh ya, singkat saja ya.
Kalau payback period merupakan suatu metode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas yang diterima, atau dengan kata lain, bahwa payback period digunakan untuk mengukur lamanya dana investasi yang ditanamkan kembali seperti semula. Sedangkan metode profitability index menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila profitability index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak untuk dijalankan. Kemudian metode ARR, mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi, sehingga angka yang dipergunakan adalah setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi. Untuk metode IRR, tingkat bunga yang menyamakan present value arus kas keluar dan present value arus kas masuk. Nah, kenapa sih kali ini saya akan membahas mengenai metode NPV? Jadi alasannya adalah metode NPV adalah pilihan tepat dalam pengambilan keputusan investasi karena menghitung keuntungan bersih dengan memperhitungkan nilai waktu uang. NPV menunjukkan apakah arus kas yang dihasilkan proyek lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang kelayakan investasi. Metode ini juga membantu mempertimbangkan risiko melalui tingkat diskonto, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan berbasis data finansial yang relevan. Untuk implementasinya, salah satu penerapan konsep yang ditekankan di sini adalah penilaian aliran arus kas. Misalnya, para investor akan lebih suka suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun, mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, daripada proyek memberikan keuntungan sama, tetapi mulai dari tahun keempat sampai dengan ke-6. Dengan demikian, waktu daripada aliran kas yang diharapkan di masa yang akan datang merupakan hal yang sangat penting bagi rencana investasi. Untuk menilai perbedaan waktu aliran kas ini dengan memperhatikan unsur tingkat bunga atau menentukan nilai sekarang uang tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, makalah ini menunjukkan bahwa keputusan investasi merupakan langkah yang penting dalam mengalokasikan dana untuk mencapai keuntungan di masa depan. Kemudian untuk metode NPV terbukti sebagai alat yang efektif untuk mengevaluasi proyek investasi karena mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan memberikan output yang jelas dan terukur. Dalam situasi dana yang terbatas, NPV membantu memilih kombinasi proyek yang paling menguntungkan. Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi dan perubahan kebijakan ekonomi juga perlu dipertimbangkan pada pengambilan keputusan investasi. Untuk sarannya, bagi pengambil keputusan investasi, disarankan untuk selalu melakukan analisis menyeluruh sebelum mengambil keputusan, dengan mengutamakan metode Net Present Value atau NPV untuk menilai kelayakan proyek, karena NPV memberikan penilaian yang objektif dan mempertimbangkan faktor waktu dalam pengembalian investasi. Penting juga untuk mempertimbangkan diversifikasi portofolio sehingga risiko dapat diminimalkan dan potensi keuntungan dapat dimaksimalkan. Selain itu, pengambil keputusan investasi harus terus memantau perubahan kondisi pasar, inflasi, dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi nilai arus kas. Menggunakan data yang akurat, melakukan perhitungan secara berkala, serta berkonsultasi dengan ahli keuangan dapat membantu dalam mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan menguntungkan. Terima kasih untuk materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.